kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan rancangan aplikasi yang akan kami buat, yaitu yang bernama ePay. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh tentang aplikasi ini, kami ingin memberitahukan bahwa beberapa minggu belakangan ini kami sudah melakukan riset untuk aplikasi tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan nama kelompok saya, berjumlah 5 orang. Saya sendiri moderator, nama saya Aprilia Azama Hendar, NIM saya 2021 12005, dan tugas saya sebagai web marketing. Dan di sebelah saya ada Yustiadani Hawarizmi, NIM saya 2021 12004, saya web programmer. Kemudian di sini ada saya Astina 2021 12023 sebagai web designer. Saya Alfi Wahyudensa dengan NIM 2021 12038. Saya Madai Supriana, NIM 2021 12004. Saya sendiri, saya Aprilia Aziza Mahendar, dan tugas saya sebagai web marketing. Sebelum kami memasuki penjelasan tentang ePay, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami membuat aplikasi ini. Kami membuat aplikasi ini dalam rangka memajukan teknologi yang pesat dan membuat sesuai dengan permintaan banyak orang, serta membuat sebuah sistem yang bekerja sama dengan toko, dan kami merekomendasikan software berbasis mobile agar pelanggan dapat menyelesaikan transaksi dengan cepat sehingga memungkinkan penumpukan pelanggan berkurang. Kemudian Kemudian ePay adalah software berbasis mobile yang membantu seorang admin atau kasir melayani pelanggan dengan cepat. Cara menggunakan software ePay ini dengan memasukkan nama barang yang ada di banner sesuai produk yang dibeli, kemudian akan dimasukkan ke sistem untuk direkap, dan kemudian akan dijadikan struk belanja dan laporan penjualan toko. Kami juga meriset ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pelanggan join cover mendapatkan pelayanan yang cepat. Kemudian yang kedua, bagaimana aplikasi ePay dapat membantu admin dalam menyelesaikan transaksi dan laporan penjualan. Untuk organisasi goal-nya akan disampaikan oleh Yustiadani. Perkenalkan, saya di sini Yustiadani Hawarizmi dengan NIM 2021 12004. Di sini saya sebagai web programmer. Saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi goal. Yang pertama yaitu membuat sebuah sistem transaksi dengan mudah, yaitu dengan menambahkan beberapa metode pembayaran. Lalu yang kedua, meningkatkan kecepatan dalam melakukan transaksi. Dan yang ketiga, dapat lebih efisien dalam hal waktu kita mencatat laporan keuangan atau penjualan. Lalu ada organisasi strategi. Goals yang pertama yaitu membuat sistem pembayaran dengan berbagai metode. Goals yang kedua, meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pelanggan join cover. Goals ketiga, memudahkan membuat laporan keuangan sehingga minimnya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Madai Supriana, NIM 2021 12000. Di sini saya akan menjelaskan ePay merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk memudahkan admin toko menyelesaikan sebuah transaksi dengan pelanggan. Hal ini sudah banyak dipakai oleh toko-toko lain lalu kami mencoba menekankan kembali pada sebuah toko di Bontang. Yang kedua, dengan memanfaatkan berbagai fitur metode pembayaran, salah satunya QR kode. Dengan begitu pelanggan akan membayar barangnya yang ingin ia beli dengan cepat. Yang ketiga, kemudian barang yang telah dibayar akan dimasukkan di data dan dicatat di laporan. Selanjutnya, struk otomatis akan mencetak barang yang dibeli pelanggan sesuai dengan nominalnya. Yang keempat, waktu operasional ePay dapat dilakukan kapan saja selama koneksi internet tersambung. Yang kelima, kebutuhan software bisa digunakan untuk Android maupun Windows. Yang keenam, hak akses penggunaan admin dapat mengelola data masuk dan serta mencetak laporan. Yang terakhir,
Manajer dapat melihat statistik penjualan beserta laporan penjualan. Baik, saya Astina, NIM 2021-12023 sebagai web designer. Saya akan menjelaskan tentang best case ePay. Di sini jika tidak diterapkan akan terjadi antrian yang panjang. ePay ini mempunyai kelebihan, itu admin tidak perlu repot untuk mencatat transaksi serta membuatkan nota kepada pelanggan. Admin cukup mengklik apa saja yang dibeli pelanggan dan akan otomatis tercatat di laporan keuangan tersebut. Semua transaksi yang dilakukan admin dengan begitu meminimalisir antrian pelanggan. Di sini kita bisa lihat kekurangannya. ePay ini jika koneksi internet terputus, transaksi tidak akan dilakukan. Pembiayaan ePay ini anggaran kasarnya bisa dibilang pembulatan aplikasi 3 juta. Implementasi ke komputer atau Androidnya sekitar 500.000. Biaya perawatan sistemnya sekitar 300.000. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Baik, saya Rifki sebagai ketua project ini. Di sini saya menjelaskan dulu nih program perencanaan. Jadi sebelum kita bikin aplikasi, kita itu udah ada perencanaannya dan kita udah diskusikan sama klien kita. Jadi di sini ada dua nih, ada admin sama owner. Nah, di sini dalam aplikasinya itu kita membuat beberapa tempat kayak pengolahan data, penambahan, dan cetak laporan, dan ini ada masing-masing hak aksesnya. Dan si admin ini punya hak aksesnya lebih banyak ketimbang si owner, dikarenakan admin ini dia bisa login, mengelola data-data yang akan dimasukkan, yang diinput, jika ada data penambahan, begitupun pengeluarannya. Terus nanti dari jenis data dan jumlahnya dia itu nanti ada kita pisahkan di dalam pengolahan data masalah ini. Nanti dia bakal harus bolak-balik juga ke penambahannya. Begitupun barang masuk dan barang keluar. Nah, nanti dari pengolahan data masalah ini bakal ada ke sini nih, ke laporan. Di laporan ini ada apa aja? Yaitu data penjualan, data laba, sama data barangnya. Lalu nanti owner bisa dapat laporan jika telah diinputkan ini. Jadi dalam laporannya itu ada penjualan sama laporan data barang. Jadi penjualannya per hari atau per minggu itu bisa ada. Lalu si owner dia tuh hanya bisa login sama melihat laporannya aja. Itu fungsinya. Jadi si admin ini yang bekerja gitu bisa dibilang 80% lah kerjanya buat admin. Jadi owner tuh hanya bisa ngecek omsetnya gimana sama penjualannya gimana, itu aja sih fungsinya. Supaya nanti si ownernya ini kita bikinkan dengan aplikasi ini dia bisa melihat tuh omsetnya kayak mana. Oke, next. Nah ini tampilan user interface yang telah kita buat di ePay. Di sini ada halaman awal nih. Jadi kalau kita belum login bakal ada nih, belum punya akun nih data. Datanya bisa pakai email atau nomor HP kita sediain. Jadi nggak repot lah. Lalu ini ada pilihan nih owner atau staff. Nah nanti di sini nih, jadi dia tuh owner sama staff ini bisa dibilang owner sama admin sih. Beda lah. Beda sih. Kalau owner tuh yang tadi dia hanya bisa mengakses laporan. Nah kalau admin dia tuh merangkup jadi kasir gitu. Oke, next. Ini tampilan dashboardnya bisa dilihat dulu tuh ada jumlah produk, terus di sini ada nama produknya, di bawah sini kecil sini ada jumlah stoknya, dan di sebelah kanan ada harganya. Nah ini yang kita kumpulkan nih tampilan dashboardnya. Wajib harus ada kolom pencariannya supaya nanti pada saat mau menginputkan barang dia gampang gitu. Jadi tinggal cari contohnya Oxpa nih, banyak nih Oxpa apa gitu. Lalu di sini nih fitur yang banyak kita tambahin seperti ini kasur ini yang ini nih tampilannya. Jadi dia buat menjualin barang aja. Terus ada laporan, kelola produk, kelola toko. Nah di sini ini kita tambahin pelanggan, biasanya kan kayak ada pelanggan istimewa gitu. Jadi bisa di list gitu, bisa ditambahin. Nah toko online nanti bakal kita bikin serta bantuan jika ada terkendala terhadap aplikasi kita bisa dihubungi aja lewat sini. Next. Tampilan aplikasi. Nih contoh laporannya buat harian nih. Ini Rabu 5 Juli 2023.
uang yang diterima 1.770.000 sudah ada nih. Ini metode pembayarannya ada. Terus kalau yang A011, A012 dia tuh bagian struknya. Bisa dilihat nih, ini penjualan produk. Jadi kita ada bisa buka berapa outlet gitu. Jadi kalau ada 10 ya bisa nih masuk semua atau rekap di dalam jadi satu. Ada apa aja? Ini ada penjualan kotor sama penjualan bersih. Kotor ini udah belum kepotong sama modal, sedangkan penjualan bersih nanti udah. Sama ini fitur menambahkan produk. Jadi nanti kalau mau nambahin gampang. Nanti dia di sini nih ketutup nih ada tombol tambah produk gitu. Next. Nah yang ini juga fitur transaksi. Ini kita buat supaya agar nanti si admin itu bisa merekap laporan tuh. Misalnya ownernya minta nih 1 tahun, bisa dari tanggal berapa ke tanggal berapa, dari tanggal berapa gitu. Jadi laporannya bakal ada dan tidak hilang. Dibuat arsip juga lebih gampang. Terus ini contoh tampilan buat kasurnya nih. Misalnya nih ada apa aja. Di sini juga ada nih, bisa kita kasih pilihan nih kalau dia bawa pulang atau pakai ojek online gitu bisa. Jadi pemesanan bisa lewat ojek online gitu. Tapi sementara buat e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee belum bisa kita sediain. Dan ada juga fitur diskonnya nih. Terus metodenya nih, kalau uang dia bayarnya cash dan uangnya pas 120 tinggal input di sini. Kalau enggak ya udah tinggal input aja. Misalnya uang yang diterima ini 150, dia bakal langsung langsung ada ansulnya gitu. Next. Dan ini yang non tunai, banyak nih pilihannya bisa. Ini pilihannya ini cuman kita tambahin beberapa aja. Jadi kalau udah mau nambahin lagi metodenya bisa. Kayak lainnya ini AirAsia Food, dia tuh kayak semacam apa ya? Pihak ketiga lah. Nah kalau ini kan biasanya rekening-rekening yang ada di dalam toko yang dipakai rekening toko, begitupun dengan ini. Habis. Nih contoh di sini kita sediain nih struknya. Nah yang bagian ini bisa diedit sesuka hati. Jadi misalnya kayak ada mau pengen ganti nomor HP atau alamat gitu, jadi bisa. Nah, mungkin itu aja sih buat user interface-nya sama bagian-bagian. Jadi intinya aplikasi ini ditujukan hanya buat orang toko, bukan buat pelanggan. Pelanggan itu nanti dapat feedbacknya dari pemakaian aplikasi, jadi dia dapat pelayanan cepat. Jadi tetap aja harus datang ke toko atau melalui ojek online. Nah, sekian, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Saya ingin menyampaikan bahwa kesimpulan dari presentasi ini adalah aplikasi yang kami buat yaitu tujuannya memudahkan sistem transaksi toko agar dapat melayani pelanggan dengan cepat, kemudian efisien, serta bisa melihat penghasilan, melihat pengeluaran toko yang dilakukan setiap harinya, dan rekapan laporan yang sudah tersedia dan mudah dimengerti dan dapat membantu owner untuk membuat strategi lainnya dan bersaing dengan toko lain. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.